Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Galatia 1 ayat 3 sampai dengan 5. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh sungguh-sungguh memuji dan meninggikan Allah kita. Kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan.
kita bersuka cita pagi ini. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Yesus namanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah, jangan telepon teman, jangan WA saudara, tapi hubungi Yesus. Nomornya udah tahu, gampang. Saudara tinggal menutup mata, lupakan berdoa. Yesus menolong hidup kita. Amin. Mari kita tetap percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menolong hidup kita.
Di saat kita tidak mampu menjalani hidup ini, Yesus mampu menolong kita. Mari kita tetap percaya dalam kondisi apapun juga tetap sebut nama Yesus sebagai penolong kita. Hatiku percaya.
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami pun tetap percaya Tuhan, bahwa pengharapan kami ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Saya serahkan kepada Pak Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini. Di akhir pujian kami menyatakan dengan iman bahwa hanya Yesus yang dapat memberi kepastian. Hanya Yesus, hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Sebab itu hidup hari-hari yang akan kami jalani, hidup dengan penuh pengharapan. Hari-hari yang akan kami jalani, hidup dengan kepastian. Bukan dengan keraguan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kegentaran, dengan kepastian. Kami sekarang mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami melakukan, menyimak dengan baik firman Tuhan dan boleh mengubah setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca Efesus pasal 4 ayat 13. Ini kalimatnya dimulai dari tengah ya, tetapi nanti kita sama-sama akan menghayatinya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita belajar secara khusus ya eksposisi kitab Efesus. Saya tentu tidak mungkin dengan waktu satu kali khotbah untuk menyampaikan segala hal yang ada di dalam kitab Efesus. Tapi tujuan saya pertama adalah membuka wawasan kita bahwa membaca Alkitab itu sungguh menguatkan dan meneguhkan kita. Ya, kemudian memberikan arah untuk hidup kita, ya. Dan kemudian apalagi saudara rindu untuk lebih, bahasanya ngulik ya, menemukan apa-apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saudara, saya yakin kalau saudara hanya puas beribadah hari Minggu, kemudian itu hari-hari lainnya lupakan saja tentang Yesus ini ya. Kita menyanyikan hanya nama Yesus, tetapi kemudian kita sama sekali tidak menghayatinya dalam kehidupan kita. Maka apa yang kita naikkan atau pujian yang kita naikkan tadi mungkin hanya sekedar ya nyanyian saja, ya. Tidak ada menguatkan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dari ayat pertama yang kita baca ini Efesus 4 ayat 13 ini. Kitab Efesus ini salah satunya mengarahkan kepada kita satu hal yang penting ya. Jadi kita hidup ini mungkin waktu kemarin pandemi orang berpikir gini, kapan ya pandemi itu selesai. Pandemi sekarang sudah menurun ya. Sekarang walaupun di Jakarta nggak dengar naik lagi, khususnya Jakarta, dan transmisinya itu memang katanya dari luar negeri di Jakarta kemudian menyebar. Kemudian sebagian kan sekarang dilihat dari aplikasi itu orang tuh pergerakannya ketahuan ya. Jadi kecuali yang nggak punya handphone ya. Nah kemudian pergi ke Bali, kemudian di Bali juga jadi ada yang varian baru itu.
Tapi saya ingin mengatakan tujuan hidup kita itu bukan, misalnya kita berdoa itu bukan hanya untuk pandemi itu reda, kemudian ekonomi berjalan lagi dengan baik. Ini semua akan kita tinggalkan, saudara. Mau ekonomi baik, mau nggak baik, ya akhirnya ditinggalkan semua itu. Ya. Tetapi ini yang Tuhan berikan sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Ya, kita tahu di seluruh dunia ini, saudara, bukan hanya agama Kristen, banyak sekali aliran-aliran. Ya. Buddha juga ada, ya. Saya jadi karena bergaul juga dengan yang agama Buddha, jadi tahu mereka juga ada denominasinya. Oh, ini yang lambangnya ini, yang lambangnya ini, seperti gitu. Yang Islam sama, yang Kristen sama. Saya nggak tahu kalau yang Hindu. Ya. Hindu tuh agak sulit mendefinisikannya. Ya. Tapi di sini tujuan kita dikatakan untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bukan pengetahuan yang lain, saudara. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau saudara kadang-kadang dapat WA, dapat TikTok, dapat YouTube, ya, tentang beberapa hal, tentang pengetahuan, bahkan mungkin termasuk di dalamnya soal kebaikan, soal keagamaan, harus dilihat dari firman Tuhan. Saudara, jangan hanya selera, oh iya halusnya, kirimin ke orang lain. Halus tapi muntah benar, saudara, ngerusak orang lain. Ya. Saya pernah bertemu beberapa kali dengan rekan-rekan ya jemaat, ya, yang pernah didatangi oleh saksi Yehova. Ya. Dan ada satu ciri khas dari kalau mereka sudah ketemu dengan saksi Yehova, artinya diajar oleh saksi ini, ya. Sebetulnya namanya bagus ya, saksi Yehova, ya kita juga saksi Yehova sebetulnya. Tapi yang jadi masalah itu, saudara, di antaranya pengajarannya itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Keunggulan mereka adalah hafal ayat, tapi hafal ayat tertentu. Ya, kalau ditanya ayat-ayat yang lainnya nggak tahu juga dia. Ya. Kemudian dia juga mengatakan, oh ini bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, ya. Namanya El Gibor. Wah, kita kan nggak tahu El Gibor teh naon. Wah, jadi kayak pinter gitu dia, saudara. Ya. Padahal kalau saya ingat ada orang yang ketemu dengan saksi Yehova, kebetulan yang bertemu ini seorang hamba Tuhan, ya, dan dia yang mengajar bahasa Ibrani. Ya, jadi dia nggak tahu kan. Jadi begitu dia cerita El Gibor lah apa Yehovah gitu, seperti gitu, diambilin sama dia kitabnya. Oke, mana Pak ayatnya, baca. Ya. Teu nyaho naon, cuman diapalkeun, saudara, ya, diapalkeun. Ya. Jadi waktu saya bertemu dengan teman-teman yang kebetulan sudah diajar oleh saksi ini, saya kasih tahu enggak benar. Ini berdasarkan Alkitab, ini enggak benar apa yang mereka ajarkan itu. Tapi anehnya teh keukuh mereka teh jadi kayak berdebat dengan saya gitu. Cek saya teh, kamu jadi seperti saksi Yehova ayeuna, ya. Jadi pengajaran itu, saudara, meresep langsung orang itu kemudian jadi berubah. Ya. Ada satu keluarga, ya. Saya kasih tahu gini, tetap bahasana tuh ngalawankeun saksi Yehova. Enggak, ini mah bagus, Mereka mulai belajar seminggu 2 kali, ya. Saya dalam hati bisa kehilangan kita, ya, tapi kan udah dikasih tahu tetap kekeh. Ya, itu pengajaran, pengaruh pengajaran, ya. Jadi jangan main-main apa yang saudara lihat ini, kalau nyerep ka dieu, ya, itu akan mengarahkan hidup saudara. Ya. Tapi saya ingin memberitahu kepada saudara satu keindahan yang luar biasa itu apa, saudara? Ketika beberapa minggu berjalan, kemudian saya tanya lagi. Jadi dia tetap ibadah, ya. Saya tanya ke dia, bagaimana sekarang kamu masih ikut saksi Yehova? Enggak, sekarang mah. Kenapa enggak? Katanya bagus, kata kamu, ya. Wah, enggak benar, itu, Nah, ya. Jadi kalau orang ini tahu dasar yang benar, dia akan bisa menilai. Memang kebenaran itu tidak begitu langsung ketemu, langsung terungkap, ya. Tapi begitu hari-hari berikutnya baru ketahuan. Sama dengan mungkin saudara juga bergaul, oh iya jelema bager, bager teh nyaho nipu, saudara, seperti itu. Kan tahunya kemudian kapan? Ya nanti tahunya. Ya, tahunya nanti, ya.
Ada seorang karyawan saudara di kerja di satu pabrik ya, maksudnya gangguan naon tiba-tiba ada orang da iku gaji didinya mah saeutik di dieu mun ka urang kayak urang bere mobil bere naon ya. Pindah tuh ka Bita saudara di Bibita ya. Pindah. Udah gitu teh di sana janjinya kosong semua saudara ya. Mobil gaji leuwih leutik ya. Jadi dikerjain. Nah, kenapa? Karena terlalu cepat menerima gitu. Semua pengajaran itu disensornya dari mana? Dari Alkitab ya. Bukan dari kesenangan ya. Kata firman Tuhan di akhir zaman ini orang akan senang mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Bukan mau benar saudara, tapi menyenangkan. Benar resepnya luar biasa ya. Jadi ngudagna teh ngudag karsep saudara, bukan ngudag kebenaran. Saya ingin memberitahu saudara, kata firman Tuhan begini posisinya. Kalau dunia membenci aku, dunia juga akan membenci kamu. Nah, banyak sekarang anak Tuhan yang justru pengen diterima oleh dunia ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Mengikuti apa yang di dunia lakukan sehingga bisa diterima. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan kalau dunia pertama membenci aku, dia juga akan benci kamu. Nah, di sisi lain saudara, kita ini domba di tengah serigala. Bagaimana mungkin kita menjadi domba yang pengen diterima di tengah-tengah serigala? Ya. Sihung teu boga, ngagerem nage pilucueun saudara. Ya. Jadi bahan tertawaan. Kata firman Tuhan, pemberitaan tentang salib itu dikatakan kebodohan bagi dunia ini. Jadi kalau saudara oleh dunia ini diterima, saudara apa yang sedang saudara sampaikan kepada dunia ini? Ya, kesenangan mereka atau kebenaran firman Tuhan. Makanya dunia ini sulit melihat terang ketika saudara yang udah terang itu kemudian mencoba meredupkan terang ini dengan mengikuti apa yang ada di dunia ini. Ya, sebab itu dikatakan di sini pengetahuan yang benar tentang Allah. Tentang anak Allah. Dari mana kita tahu sumbernya? Yang paling penting itu Alkitab ini, saudara. Ya. Tidak dari TikTok, tidak dari yang lain-lain, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa di sana juga ada sumber-sumber yang benar, betul. Tapi ketika kita tidak bisa memfilternya, lebih baik firman Tuhan yang sudah jelas-jelas. Ya. Ada lagi orang berdebat soal fenomena. Wah, ada gini. Aya matahari kieu, aya gunung kieu dan seterusnya, itu enggak terlalu penting. Saudara, firman Tuhan untuk mengenal firman Allah itu. Kata kitab Yohanes itu semua yang tertulis di sini itu ya, memang tidak semuanya ditulis ya. Tetapi kalau yang ditulis di sini itu tujuannya untuk supaya kita percaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan percaya seperti apa yang dibangun oleh kita sendiri. Bahasanya tuh pakai gini, ai ceuk urang mah Allah teh kieu, ai ceuk urang mah Tuhan kieu. Balik lagi saya yang bertanya, ai ceuk Alkitab naon saudara? Ya. Ari pengajaran Kristen itu ecek jeung ecek deui mah ya enggak ada kepastian. Kalau dikatakan tadi nyanyian Yesus itu memberikan kita kepastian. Kalau cek si ieu kieu, cek si itu kitu, cek si itu beda deui. Jadi kumaha? Kepastian berarti ya. Di kepastian itu ada di Alkitab, saudara. Firman Tuhan. Kenapa waktu Tuhan Yesus menerangkan kepada murid-murid soal dirinya, itu dia tidak bikin firman sendiri. Maksudnya tidak berkata begini, lupakan kitab Musa, lupakan kitab para nabi-nabi, denge urang ya. Urang kan leuwih luhur ya. Dia tidak berkata begitu, saudara. Dia kembali menerangkan kitab-kitab Musa, yaitu kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan, kemudian kitab nabi-nabi. Jadi dia itu menerangkan yang tertulis, bukan kemudian cari itu Yesus saja begitu, saudara. Ya. Saudara boleh baca waktu murid-muridnya ragu tentang kebangkitannya itu, tentang kesengsaraan dia. Kembali lagi ke Alkitab. Ya. Saya memang menyadari kalau kita membaca Alkitab, kita punya namanya tuh punya latar belakang kehidupan, punya pengalaman-pengalaman, macam-macam yang sudah kita juga pernah dapat pengajaran ini dari guru, dari teman, dari tetangga, dari siapa. Ketika kita membaca Alkitab, memang responnya beda-beda, saudara. Ada orang yang wah puji Tuhan, ada orang yang mengatakan wah tuh mungkin, iya mah. Zaman baheula, zaman ayeuna mah moal mungkin seperti itu. Ya responnya kita beda-beda. Tapi sejauh saya dan saudara itu mau belajar firman Tuhan, saudara dan saya akan bertumbuh imannya.
Tapi kalau kita menafikan firman Tuhan, kita menerima yang bukan firman Tuhan, ya saudara jangan sedih kalau suatu kali nanti kecewa. Dan Tuhan gak jamin itu. Ya. Kemarin ini anak saya cerita begini saudara, ada satu makanan ya di satu daerah itu seafood ya, enak sekali saudara ya. Tapi masaknya itu pakai buleng ya, bukan buleng sih apa itu teh, penggorengan itu ya. Yang besar gitu ya, seafoodnya dimasukin, kemudian pecinnya saudara dipurulukeun. Oh pecin teh kitu ciga murulukeun pasir yang ngaduk semen saudara. Gitu ya. Terus kemudian akhirnya orang-orang tuh berkomentar, wah katanya iya pantesan cenah pecin meni loba kieu cenah kayak jadi bodoh. Nah kemudian ada netizen yang orang Indonesia tapi tinggal di Jepang ya. Dia berkata begini, sebetulnya orang bodoh itu bukan karena makan micin. Ya. Saya pikir-pikir waktu ngomong gini, iya ya, waktu itu kita dengar micin itu pertama kan dari Jepang, apa saudara? Ajinomoto, ya itu kan. Kemudian dulu ada sasa ya, yang berikutnya. Tapi itu Ajinomoto itu kan buatan Jepang. Dan sampai hari ini orang Jepang makan micin, saudara. Dia ngomong begini, yang menjadikan kita bodoh itu bukan micin, tapi nggak mau belajar, saudara. Juga banyak orang Kristen, saudara tahu Yohanes 3 ayat 16 sudah cukup. Ya, mana bilang cukup Alkitab itu dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu ayat terakhir, saudara, pasal 22. Bagaimana mungkin kita merasa cukup hanya dengan membaca beberapa ayat? Buat apa Tuhan menuliskan begitu banyak ayat? Ya. Yang kita hampir perjanjian baru hampir selesai, mungkin bulan ini selesai kitab Wahyu ya. Kembali kita akan meneruskan ke perjanjian lama lagi. Wah luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tapi yang jelas saudara, firman Tuhan ini untuk mengenal itu anak Allah dengan benar. Kemudian yang berikutnya, kedewasaan penuh ya. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, bukan tingkat kepenuhan yang sesuai dengan selera kita, saudara. Dengan kepenuhan Kristus itu Tuhan pengen begitu. Ya. Saudara, saya ingat kalau misalkan saudara ditanya, saudara beribadah itu perlu nggak? Perlu. Pasti ya, hampir dikatakan semua orang akan mengatakan perlu. Satu memang dalam hati udah standar lah jawabannya perlu gitu ya. Sama dengan seorang anak ditanya di dalam Ulangan, setiap hari kamu bangun, nah, pilih titik-titik A, pagi, siang, sore, malam ya. Kemudian si anak ini menjawab siang, itu anak SD kelas 1. Kemudian disalahin, waktu ulangan kan itu kan disalahin. Si anaknya protes, kenapa katanya ini disalahkan? Kata mamahnya gini, kamu salah jawabnya. Kamu kan harus jawabnya kalau bangun tuh pagi bukan siang. Tapi kan kenyataannya mah siang. Nah, banyak orang Kristen saudara yang menjawab itu bukan menjawab yang sesungguhnya, tetapi apa yang sesuai dengan seharusnya. Jadi nggak bohong kan? Nah, sebab itulah kita tidak bisa bertumbuh. Ya. Kalau kita mau bertumbuh, harus jujur hidup kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sama kita. Sok berdoa Tara. Nah, itu jujur kalau saudara memang tidak melakukannya. Ya. Osok berdoa tuh, osok seminggu seberapa kali mun ka gereja unggul. Nah, jujur itu. Ya. Tapi sayang kalau jujur hanya sampai segitu, nggak ada dibahakan firman Tuhan, diajak untuk doa, tetap aja sesuai aja dengan kebiasaan seperti itu nggak akan bertumbuh. Ya. Saudara-saudara, banyak orang yang menganggap Yesus itu seperti pemadam kebakaran. Kalau ada persoalan, Tuhan tolong Tuhan, jangan terlambat Tuhan, aku percaya Engkau. Selesai persoalan, balik deui, biasa nyantai ya. Pepet deui ku Tuhan, dipepet deui ya supaya ingat kepada Tuhan. Baru ingat lagi. Ya. Saya ingat saudara, saya sendiri pengalaman begini ya. Saya waktu itu mungkin 10 tahun lalu barangkali ya. Suatu kali saya mau tidur ya, pas saya gini teh kayak orang ditarik gitu gitu ya, seperti gitu. Kemudian itu udah gitu agak pusing ya. Saudara, yang kepikir di saya pada waktu itu begini saudara. Wah, jigana orang ek paeh ya. Ya.
Sebab belum pernah seperti itu, ya. Kemudian saya akhirnya pergi ke dokter dan dokter menyimpulkan saya darah tinggi, ya. Nah, kemudian diobati, setelah diobati ya udah tidur ya biasa lagi seperti itu. Nah, guys diobati tidur gitu deui ya. Tapi kan udah diwanti-wanti apa penyebabnya itu, apa yang harus dicegahnya untuk supaya tidak seperti itu. Banyak orang hanya target hidupnya, sekali lagi hanya Yesus itu dianggap atau Allah itu sebagai pemadam kebakaran. Ada kebakaran, tolong diberhentikan. Ada persoalan, tolong jalan keluar. Saudara, setiap kali kita berdoa hanya untuk persoalan. Persoalan itu juga, saudara. Dulu bermasalah dengan mertua, sekarang bermasalah dengan tetangga. Dia tidak ngerti bahwa masalah itu datang dari dia. Ya, tapi dia selalu minta solusinya. Solusinya ada di dia, saudara. Ada di orang itu. Kalau ngomong kasar, ya, kalau ngomong secepluk-cepluknya aja, ya tentu orang banyak yang marah. Itu contohnya. Ya. Teruskan, saudara. Jadi itu salah satu tujuan kehidupan kita menurut rancangan Tuhan, ya. Ada juga yang kita tuh cukup hidup tenang, hidup senang, persoalan, ya sudah itu hidup Kristen. Saya ingin memberitahu saudara, kesulitan itu akan membentuk kita. Persoalan akan membuat kita lebih bertanggung jawab. Kesukaran yang kita hadapi membuat kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara ada persoalan dan kemudian datang kepada Tuhan, kemudian saudara rasanya seperti belum dijawab, coba saudara pikirkan apakah saudara itu menjadi orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan, atau hanya Tuhan itu sebagai fasilitator saja. Ya. Tuhan pang ieukeun, Tuhan pang itukeun. Atau betul-betul dia itu Tuhan dalam hidup kita. Kalau dia Tuhan atas hidup kita, dia yang nyuruh kita, dia yang minta kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang Tuhan kehendaki ini tidak serta-merta begitu saja ya. Kemudian ya terserah kamu lah. Tetapi dia tuh memberi fasilitas. Kita lihat di sini apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8 ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah, ini surat kiriman Efesus ya. Oh ya, saya sedikit menerangkan juga kalau saudara lihat gambar ini, kalau yang pernah ke Turki ya, ini reruntuhan kota Turki. Turki itu pada waktu itu kota besar ya, pada waktu zaman Paulus itu, dan pusat penyembahan dewa-dewa di Roma ya. Dan Paulus itu pernah melayani di sana kurang lebih 2 tahun dan begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi kalau saudara melihat kitab Wahyu pasal 2, Efesus adalah jemaat pertama yang dikirimi surat oleh atau diperingatkan oleh Tuhan. Efesus itu adalah jemaat yang pada waktu zaman Yohanes mengirim surat itu, jemaat yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya. Jadi itu sedikit tentang Efesus. Nah, apa yang disediakan Allah untuk orang-orang percaya? Dikatakan di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Tuhan itu sudah melimpahkan kepada kita, dikatakan di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam perbuatan baik kita, tetapi dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani. Saya kira kita paling senang kalau udah cerita berkat, tapi saudara dikatakan berkat rohani. Jadi bukan yang kita makan, bukan yang kita pakai, bukan yang ada di dompet kita, tetapi berkat rohani. Berkat rohani di dalam sorga, bukan di dalam dunia. Berkat rohani di dalam surga. Nah, itu yang pertama. Mengaruniakan istilahnya. Keselamatan adalah kasih karunia. Demikian juga saudara, berkat yang diberikan kepada kita dari sorga kepada kita dengan sepenuhnya, saudara, itu juga adalah karunia. Bukan hasil prestasi, bukan hasil prestise, tetapi karunia daripada Tuhan.
Saudara dikasih ini, kasih damai sejahtera. Paling enak hidup itu yang paling penting ada apa, saudara? Damai sejahtera. Ya. Kalau ada damai sejahtera, tidur bisa pulas, ya. Kemudian makan juga bisa enak, walaupun sederhana, ya. Tidak ada rasa bersaing, tidak berkompetisi dengan orang lain, ya. Tetapi menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya. Kata firman Tuhan, cukupkan apa yang ada padamu. Ya. Kita jangan lirik punya orang lain, tapi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Teruskan lagi, saudara. Sebab di dalam Dia, karunia itu kenapa diberikan? Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kembali lagi di dalam Kristus, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ibu-ibu, saya nanya nih, kalau ke pasar beli sayur, milih tidak? Pak Yudi juga suka belanja, milih nggak? Milih. Ada pedagang yang kalau kita milih-milih teh amek, ada ya? Tuh, di pilihan gitu mah tuh cenah kumaha gitu ya. Jadi pengennya orang tuh saamek-amek we, ya ambil seperti itu ya. Orang nggak mau kan milih yang bagus. Tapi kalau milih kita milih yang bagus. Kalau milih mantu yang gimana? Ya yang menurut pandangan kita itu baik, bagus ya seperti itu. Enggak mungkin mantu ka budak teh ngomong pilih we saha lah, asal wawuh we esok lah. Seperti gitu enggak ada, Saudara. Ya. Tetapi orang rindu masa depan anaknya itu menjadi baik. Nah, tetapi dikatakan di sini sekarang ada satu pertanyaan. Kalau Yesus memilih kita, kan memilih kita ya, memilih kita sebelum dunia dijadikan, berarti Tuhan memilih atas dasar apa, saudara? Kalau kita pilih buahan, misalnya pilih apel, entong nu benyok, entong anu amun milih balingding, entong aya nu geus coklat-coklat gitu ya. Saya suka belajar, ikut ke pasar sama istri saya jadi tahu ya, milih tomat nu kieu kumaha ya. Pilih yang bagus, tapi harus ada buktinya dulu kan. Saudara bisa nggak milih buahan yang tidak kelihatan? Nggak bisa. Tapi kalau Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, apa yang Tuhan pilih atas kepada kita? Yang ya. Enggak, dipilihnya itu bukan sebelum dunia dijadikan. Kalau sebelum dunia dijadikan artinya sebelum engkong saudara lahir, sebelum kongco saudara lahir, betul tidak? Ya. Sebelum buyut kita yang sehnya apa itu ada di Shanghai atau ada di mana itu, ada di Sichuan mana itu makanan. Apa ya di Shanghai, di apa lagi, di Beijing ya, di Beijing atau di China sana ya. Itu kan kita memang dari sana semua. Terus nanti waktu merantau sini banyak kan orang pesisir ya. Dan mimitina nyampainya kan di laut ya, makanya jadi orang pesisir, maka ada istilah itu Cina Benteng itu ya, itu kan daerah pesisir gitu ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan memilih. Ada pertanyaan sekarang, kalau Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan, itu artinya Tuhan memilih berdasarkan apa? Berdasarkan suku, berdasarkan kebangsaan, berdasarkan prestasi, berdasarkan apa? Kalau kita melihat bagaimana Israel itu dipilih oleh Allah, dikatakan waktu Tuhan memilih orang Israel, dikatakan begini kepada orang Israel. Orang Israel mungkin ngerasa bangga gitu. Mun bahasa Sunda aing dipilih. Amun teu alus mah aing mau dipilih ya. Kemudian Tuhan kasih penjelasan gini. Saya pilih kamu, tertarik kepada kamu itu bukan karena kamu bangsa yang besar. Kamu itu bangsa yang kecil. Ya, itu pemilihan bangsa. Ya. Tetapi kemudian Tuhan membuat dia menjadi besar. Jadi orang Israel jangan salah ngerti. Kita boleh berbangga menjadi orang Kristen, tetapi jangan sombong saudara, karena pilihan kita itu dipilih oleh Tuhan itu atas dasar kasih karunia, bukan atas dasar kebaikan-kebaikan kita. Kita nggak bisa begitu. Kenapa saya dipilih oleh Tuhan? Ya urang mah soalnya beda ti batur ya. Batur mah sok nipu, batur mah sok ngomong kotor, urang mah tara ngan suka ngomong kasar ya paling oge ya. Kotor mah tara kan kasar. Ya sarua keneh lah ya. Enggak benernya gitu.
Urang mata nipu ka batur, kan sok kabohongan, sarua keneh eta ge saudara ya. Jadi apa yang kita bisa banggakan kepada Tuhan? Kalau kita bisa membanggakan kehidupan kita, saudara, kita dipilih, boleh bangga. Waktu misalkan satu kali ya seorang anak belajar di kelas dengan sungguh-sungguh, dengan rajin ya. Kemudian dia nilainya hampir setiap hari nilainya itu A terus ya. Waktu kemudian diumumkan misalnya juara pertama ya. Kemudian yang juara pertama itu justru yang menurut dia itu yang nilai-nilainya itu lebih rendah dari dia. Begitu dipilih yang itu, apa yang akan terjadi? Ngambek dia, saudara. Marah. Ya. Dia kan nilainya lebih jelek dari saya. Kenapa dia bisa jadi juara ke-1 tuh? Jadi timbulnya begitu. Itu kalau pemilihan berdasarkan apa? Prestasi. Tapi kalau pilihan berdasar kasih karunia, tidak seperti itu. Semua itu Tuhan yang saudara boleh katakan seperti Daud itu berkata, Tuhan siapakah aku ini? Ya. Sehingga engkau demikian memilih aku, ya, menetapkan aku menjadi raja. Siapa Daud itu? Daud itu hanya penggembala 2-3 ekor domba. Sudah, dia bukan peternak domba. Dia dikatakan 2-3 ekor domba dia menggembalakan itu hanya 3. Tapi Tuhan memilih. Ya, tetapi Tuhan memilih. Saudara, Saul itu berkata, Saulus atau Paulus itu berkata begini, aku dipilih sejak aku dari dalam kandungan. Saya bertanya, saudara, waktu dia udah lahir, kemudian apa yang terjadi? Dia menghajar orang-orang Kristen, saudara, dia menganiaya orang-orang Kristen. Kok dipilih ya sama Tuhan? Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku dipilih dari kandungan. Sebelum aku bisa berbuat baik, berbuat jahat. Bagaimana pemilihan saudara yang saudara yakini? Kalau saudara kekeh bahwa pemilihan saudara atas dasar prestasi saudara, selamat berjuang. Ya, tapi saya sudah menerima, saya tidak memperjuangkan apa-apa tentang keselamatan karena Yesus sudah memberinya kepada saya. Kalau saudara berjuang dengan diri sendiri, nama Yesus tidak pasti buat saudara. Tapi kalau saudara berdasarkan Alkitab ini bahwa keselamatan adalah kasih karunia, maka saudara akan berkata, ada kepastian. Dan Yesus berkata, apa yang diberikan, siapa yang diberikan kepadaku tidak akan dijaga oleh Tuhan dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Jadi saudara, yang pertama tadi dikatakan mengaruniakan kita kepada kita segala berkat rohani, kemudian memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara, ini susah mikirnya ya. Memilih kita sebelum dunia dijadikan itu Alkitab yang nulis seperti itu. Ya, bukan pengajaran dari dunia ini. Di dunia ini nggak ada pengajaran seperti itu. Dunia itu dipilih berdasarkan prestasi, berdasarkan viral, berdasarkan kepandaian, berdasarkan kecantikan. Pemilihan Miss Dunia dari mana? Miss Universe. Ya dari kecantikan, dari kecerdasan. Ya. Pemilihan presiden dari mana? Dari banyaknya vote. Ya, vote itu maksudnya yang memilih. Ya. Tetapi kita itu bukan dipilih berdasarkan itu. Waktu kita dipilih itu kemudian malaikat dikumpulkan. Iya kumaha salametkeun ulah. Sok buka suara semua ngararacung dihitung malaikat teh. Aya 30 jeung 30 hiji. 30 hiji mengatakan pilih, bukan itu, bukan saudara. Ya. Jadi ini luar biasa saudara. Kalau saudara melihat kitab Efesus baru pasal 1, ayat 1, ayat 3, ayat 4 ini saudara udah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kok aku dipilih? Ya, itu pertanyaannya sebetulnya saudara. Kok aku dipilih? Siapa aku ini? Kalau ada nyanyian itu siapakah aku ini? Bukan nyanyinya kan itu sebetulnya nyanyinya dengan slow gitu ya, dan kemudian kita tuh kalau cocoknya kita tuh seperti begini menunduk, siapakah aku ini Tuhan. Kita itu tidak menyanyikan pujian ini dengan berkata dengan mulak cangkeng, siapakah aku ini Tuhan, lagi gitu mas saudara ya. Tetapi dengan rendah hati, siapa saya ini Tuhan ya. Kalau ada bahasa anak-anak sekarang, kalau misalkan dia baper gitu ya, dia ngomong gini, ya tapi apalah aku mah gitu kan ngomongnya, apalah. Tapi dia enggak betul-betul apalah aku itu seperti yang nyanyian ini, bukan saudara. Tapi dia merasa tersinggung karena diremehkan ya. Teruskan lagi saudara, di dalam kasih
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi di dalam Kristus, bukan di dalam prestasi kita, di dalam Kristus, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Saudara, memang kita akui anak itu ada yang nakal, ada yang cicingan, ya, ada yang loba omong, ada yang dieman, ada yang rajin, ada yang rada malas, itu anak, saudara. Ya, saudara kan punya anak juga begitu. Kamu anak ini mah nggak kaupan, kalau kita ngomong gimana nggak usah panjang-panjang, dia mah udah langsung laksanakan. Tapi ada anak yang udah dikasih tahu berulang-ulang sampai digebrak meja, saudara, tetap aja gitu, ya. Jadi macam-macam anak-anak itu seperti gitu. Tapi rencana Tuhan adalah dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Wah, ini anugerah yang luar biasa. Saudara, jadi anak Jokowi aja kita pasti bangga, ya. Apalagi ini jadi anak pencipta langit dan bumi, Bapa yang kekal. Nah, kita lihat saudara, ayat 7 dan 8 ini satu yang sangat penting. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kembali lagi di dalam Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita memperoleh pengampunan itu berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Oleh apa? Oleh darah Kristus, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Itu saudara. Itu kitab Wahyu yang kita baru lewati. Ya. Jadi penebusan, atau di sini dikatakan diberikan penjelasan pengampunan dosa. Saudara, jangan mimpi pengampunan dosa itu bisa ditebus dengan perbuatan baik. Kembali saya mengingatkan. Sebagian orang, ya saya dengar ceritanya, kalau dia berdosa di hari-hari Senin sampai hari Sabtu, banyak dia ngerasa dosanya, pada waktu hari Minggu dia besarin persembahannya. Ya. Biasana kanu goceng dilipatkeun 10 kalina jadi goban. Kunaon 45.000 jang nebus dosa. Kalau kita di dunia mungkin bisa seperti itu, tapi dengan Tuhan urusannya bukan begitu, saudara. Tidak ada perbuatan baik sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, saudara. Sampai kata 1 Korintus pasal 13, kalaupun kita membakar diri kita, kalau nggak ada kasih, nggak ada Yesus di dalam hidup kita, itu sia-sia. Ya, sumbang ini, sumbang itu, kalau tujuannya hayang nyumbang beas, foto, ya. Ingatnya di-upload kanu eta kanu Facebook, ya, di kanu Instagramkeun, ya, supaya nyahueun urang nyumbang, ya, seperti gitu. Itu kata Tuhan, ya jelas kan tujuannya itu memang bukan untuk nyumbang. Ya, untuk dapat follower, untuk dapat apalagi yang ada di dunia ini. Tetapi Yesus, saudara, memberikan itu semua itu karena satu yang penting, karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kita. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu kepastian bagi kita. Sudah selesai. Sudah selesai. Korban penebusan, korban pengampunan itu sudah selesai. Tinggal kita melanjutkan memfollow up, ya, memfollow up apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kita, untuk hidup kita sehari-hari. Kita teruskan lagi, saudara. Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, setiap yang melayani di sini ada rasul, ada nabi, artinya pemimpin-pemimpin kita ini bukan hanya satu, ya. Tetapi dikatakan ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala, ada pengajar-pengajar. Cara gembala menggembalakan itu beda dengan cara mengajar, ya. Ada penggembala sekaligus juga mengajar. Ada penginjil saja. Ada penginjil sekaligus juga rasul. Jadi kalau rasul-rasul itu umumnya di Alkitab itu
membangun sidang ya. Di satu tempat nggak ada yang ibadah, nggak ada gereja, kemudian dia mulai merintis dan kemudian itu disebutnya sebagai rasul ya, seperti gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, bagi pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk penonjolan hamba-hamba Tuhan ini, bukan untuk supaya gembalanya menonjol, supaya rasulnya menonjol ya. Mana hamba Tuhan yang lebih sakti ini, kalau doa kucuruk naungku sembuh, kalau yang ini mah harus pakai minyak, harus pakai itu, mana yang lebih sakti? Bukan begitu saudara. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab ya, kalau masalah kesembuhan, masalah mujizat itu tidak pernah direview oleh Yesus. Sekali lagi, baik rasul-rasul juga tidak pernah mereview itu kayak dulu anu di Gang Mukalmi tas cager, anu di Gang Luna ge cager, anu di Jenderal Sudirman cager. Enggak perlu saudara itu. Ya. Itu tuh hanya untuk membangun bahwa dia tuh hebat gitu, seperti gitu. Ya. Yesus itu tidak pernah, setiap kesembuhan dia tidak pernah mengatakan baheula ge anu gelo cager itu pasti cager, enggak pernah. Ya. Tetapi dia membangun kebenaran. Ketika kebenaran itu sampai kepada orang yang mendengarnya, kebenaran itu memerdekakan dan orang itu menjadi sembuh. Banyak saudara sekarang orang melayani bukan membangun tubuh Kristus, tapi membangun kerajaannya, membangun dirinya sendiri, membangun opini. Ya. Wah, saya tuh hamba Tuhan yang hebat. Ya. Tetapi saudara dikatakan di sini untuk membangun tubuh Kristus. Kalau kita udah cerita tubuh Kristus itu gereja Bethesda saja? Enggak, saudara. Banyak gereja-gereja yang lain. Ya. Saya kemarin ini ada seminar tentang kesatuan gereja, ya, kesatuan tubuh Kristus. Dia ngomong begini, seandainya karena ini forum hamba-hamba Tuhan di Bandung, kemudian hamba Tuhan ini yang sudah senior itu berkata begini, seandainya kata Yesus datang ke kota Bandung, Yesus akan datang ke gereja mana? Kalau Yesus datang ke gereja itu, apa yang akan terjadi dengan gereja lain? Parebut bukan? Atuh Tuhan ke gereja Bethesda oge Tuhan. Ke gereja KI oge. Ya. Cek Tuhan teh geus teu cukup waktuna ieu geus kudu balik ya. Wah, araramek saudara gereja-gereja nu sejen teh. Ya. Pilih kasih Tuhan mah. Gitu kira-kira. Itu pikiran dunia tuh kayak gitu saudara. Ya. Nah karena itu membangun tubuh Kristus. Makanya saudara kalau sekarang misalkan ada di YouTube atau apa, saudara bisa ngikutin juga ibadah-ibadah hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengajarkan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa tidak? Karena gereja bukan hanya gereja Bethesda saudara. Di samping kita juga bisa menyampaikan apa yang kita terima di gereja Bethesda, ada YouTube-nya, bisa di-share juga ke teman-teman kita supaya juga dia memperoleh hal-hal yang benar dalam hidupnya. Jadi itu saudara yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak hal lagi yang Tuhan berikan. Itu kita baru tinjau kitab Efesus, itu pun baru pasal 1 dan pasal 4 ini. Sebetulnya di kitab Efesus masih banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Teruskan lagi, apa tujuan Allah untuk semua yang dikaruniakan itu? Nah, sekarang tujuannya itu apa saudara? Tuhan itu mengaruniakan semua itu, segala berkat di dalam sorga. Nah kita baca dulu ini 1 Petrus ya, 1 Petrus dulu. Di dalam 1 Petrus mungkin sebelum ini ada, sebelum ini. Oh udah ya, nggak ada ya. Oke. Saya mengajak saudara membaca bukan 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 enggak ada di sini, tapi saya mau baca saudara, mengajak baca ini. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan untuk memperkuat ya. Karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan bahasa yang sama kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Menganugerahkan kepada kita, ini sesuai dengan Efesus 1 ayat 3 ya. Menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh.
bukan untuk hidup yang seenaknya, bukan untuk hidup yang saikhlasna, bukan, untuk hidup yang saleh. Sekalipun saudara tidak tinggal di yang saleh, ya, tetapi saudara itu mau Tuhan hidup kita saleh. Karunia yang Tuhan, segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk bukan supaya kita jadi sombong, supaya kita jadi bermegah, beda dengan orang lain, ngajago seperti gitu, saudara. Tetapi supaya untuk hidup saleh. Sama dengan yang kita akan baca ini, Efesus 1 ayat 4. Nah, kini bisa kita lihat Efesus 1 ayat 4, apa tujuan Allah untuk semua yang dikaruniakan itu, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara, kita itu tujuan hidup kita lihat di sini, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan di hadapan manusia loh. Ada orang berusaha untuk supaya tidak cacat di hadapan manusia, ujung-ujungnya membenarkan diri, saudara. Misal suatu kali saya suruh icip-icip minuman keras, ya. Saya termasuk orang yang nggak tahan minuman keras. Saya ingat dulu ada minuman yang hanya 1% atau 0,5% alkoholnya, ya. Saya minum, saudara, burung Bapak Ibu teh. Kunaon maneh teh, ya. Padahal itu termasuknya soft drink gitu, ya. Sekarang jadi nggak ada alkoholnya minuman itu. Ada orang yang minum banyak tapi dia tidak mabuk, saudara, ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kalau misalnya suatu kali ada orang kunaon payah ya minum minuman keras, ya. Dah saya mau membenarkan diri itu, ya. Henteu eta mah icip-icip, ya. Ku babaturan dibere. Nah, tuh icip-icip teh beak 2 gelas payah ya. Oh, 2 gelas. Sugan teh ngan saeutik, ya. Itu 2 gelas mah bukan icip-icip, saudara, ya. Memang sengaja itu, ya, menikmati bahasanya, ya. Baru-baru ini ada seorang anak Tuhan juga menjadi anggota DPR, yaitu dengan inisial M, ya. Dia ketahuan katanya sedang sidang, dia seorang Kristen dan suka nyanyi-nyanyi Kristen juga, ketahuan membuka situs porno, saudara, ya. Kemudian di media seperti apa saya lupa bagaimana pengakuan pribadinya sendiri, ya. Tapi kalau banyak orang mempertahankan supaya tidak cacat di hadapan manusia, saudara, capek hidup kayak gitu, ya. Kalau memang salah, ya akui aja salah, gampang, saudara, ya. Dan Tuhan juga menerima ketulusan kita. Tapi kalau kita memang nggak salah, ya kita memberikan penjelasan. Tapi penjelasan itu bukan untuk menafikan kesalahan kita. Kita jangan mencoba kesalahan itu kita berikan penjelasan supaya kesalahan itu tidak jadi kesalahan lagi. Bukan itu, saudara. Memberikan penjelasan itu mungkin kesalahan itu terjadinya kenapa. Tetapi jangan mencoba menutupi kesalahan itu, karena kita itu tujuannya itu bukan tidak bercacat di hadapan manusia. Oh, di hadapan manusia itu bisa bermuka-muka, saudara. Di hadapan manusia itu bisa pura-pura. Ya, tapi kalau udah di hadapan Allah tidak bercacat di hadapannya itu nggak bisa, saudara. Saya tidak bisa baca hati saudara. Waktu sekarang saya dengar khotbah ini, apakah saudara itu mengantisipasinya dengan melawan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Saya nggak bisa dengar, ya. Tapi Tuhan tahu apa yang dia dalam hati, dalam pikiran saudara, ya. Jadi kita itu targetnya tadi hidup saleh, kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi bukan hidup senang. Bukan hidup tanpa persoalan. Kadang-kadang persoalan itu menyebabkan kita hidup kudus. Firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam bagian surat Rasul Paulus itu. Kalau ada orang yang tetap berbuat dosa setelah dia diperingatkan, sampai Tuhan itu Rasul Paulus itu berkata, kita doakan, serahkan tubuhnya kepada iblis, katanya, supaya dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Cengli juga, saudara. Kalau dia udah diperingatkan seperti itu, kan kalau dia udah ngagoler nggak bisa berdosa lagi. Kalau misalkan dia suka judi, dibere lumpuh, saudara, bisa judi deh mau ya, malah anu nyamper. Tapi masa, saudara, kita mau berhenti berdosa setelah kita ngagoler di kasur? Ya. Tidak, bukan. Kita mau hidup di dalam kemuliaannya. Ada seorang anak Tuhan, saudara, dari muda diajakin, ayo kita melayani Tuhan. Ongke dari makin besar udah berkeluar, ayo kita melayani Tuhan, tetap nggak mau juga, saudara. Kemudian dia udah tua dan kemudian dia sudah tidak bisa apa-apa. Saya nanti kalau udah sembuh saya mau melayani Tuhan. Kata hamba Tuhannya telat, ya, telat, saudara. Ya.
Pasal 1 ayat 18-19, supaya dapat mengenal kasih Kristus sekalipun melampaui segala pengetahuan. Tadi yang dikatakan memilih sebelum dunia dijadikan, itu kan melampaui segala pengetahuan. Kita memilih dengan apa yang kita lihat. Ya, sebentar lagi masih lama, kita tahun 24 kita pilih presiden lagi, pilih wakil rakyat lagi, saudara. Itu kan pengen tahu ini teh saha, mana track recordnya kumaha, itu cara milih kita. Tapi Tuhan enggak begitu, saudara. Jadi di dunia itu pilih gitu boleh nggak boleh, memang harus begitu. Kalau orang misalkan mau ngelamar kerja biasanya diminta apanya? CV-nya kan, kurikulum vitae-nya, riwayat pendidikannya, riwayat pengalamannya, baru kemudian dipilih. Nggak jadi masalah. Karena di dunia tidak bisa seperti Tuhan. Ya. Tetapi yang jelas Tuhan memilih kita itu bukan seperti itu. Kamu mau bertobat ya? Oke, silahkan bikin lamaran dengan tujuan kamu mau bertobat. Coba ceritakan dari kecil hidup kamu seperti apa, kemudian udah gitu udah dilihat sama Tuhan tuh gini, wah iya mah berating mau bisa diterima. Kata firman Tuhan, yang datang kepada Yesus tidak pernah ada yang ditolak. Itu kita bersyukur. Supaya dapat mengenal kasih Kristus sekalipun melampaui segala pengetahuan. Saudara menilai kasih Kristus saudara dari mana? Dari badan sehat? Bagaimana kalau nggak sehat? Apakah saudara tahu Tuhan mengasihi saudara? Saudara menilai kasih Kristus dari mana? Dari isi kantong saudara? Bagaimana kalau isi kantong saudara tidak ada? Maksudnya uangnya, cuma ada surat-surat doang. Apakah Tuhan itu tidak mengasihi? Ada orang yang menilai kasih Tuhan itu dari mana? Dari pengembangan usaha. Kalau usahanya berkembang, Tuhan itu mengasihi. Tapi kalau usahanya tidak berkembang, Tuhan tidak mengasihi. Saudara, semua rasul-rasul yang mengasihi Tuhan, hampir semua mati jadi martir. Dan tidak pernah ada rasul-rasul ini dicatat asetnya. Petrus dulu perahunya nyewa. Setelah ikut Yesus, dia jadi juragan perahu. Nggak ada, saudara, laporan kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak ada. Abraham itu makin kaya, ya. Ishak makin kaya. Lydia, seorang tukang kain di kitab Rasul, orang kaya. Ya. Jadi bukan berarti semua orang harus seperti rasul-rasul itu. Enggak, setiap orang ada. Tapi coba kita menilai kasih Kristus itu lihatnya di mana? Bukan yang apa kita peroleh. Maksudnya secara jasmani, kita lihat salib. Kita lihat salib. Kita lihat salib. Ketika saudara mengalami kesulitan, apakah saudara sudah sesulit Yesus yang ada di salib itu? Ketika saudara mengalami kesakitan, apakah sudah sesakit yang Yesus sudah derita di atas kayu salib? Dan kalau saudara paham, makanya kita perjamuan kudus setiap 1 bulan sekali saudara-saudara hadir menghayatinya, saudara, supaya saudara nggak kehilangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bukan sekedar kebiasaan sebulan sekali, tetapi dengan mengingat kata firman Tuhan, setiap kali kamu makan roti dan minum anggur itu, setiap kali itu kamu mengingat akan kematianku. Kematian Yesus yang disebabkan oleh kita. Kematian Yesus karena kasihnya kepada kita. Bukan karena persembahan kita, bukan karena rajinnya kita baca Alkitab, tapi karena kasihnya kepada kita. Jadi saudara, saya ingin mengatakan kembali lagi satu kalimat begini. Seandai kata saya dan saudara hanya diselamatkan waktu percaya Yesus, hidup harus berjuang sendiri, ya. Masalah keluarga harus berjuang sendiri. Hanya satu, waktu mati nanti masuk surga. Saya ingin mengatakan saya makham siapisan. Terima kasih sekali saudara. Karena di dunia ini nggak ada yang bisa seperti itu. Tapi ternyata saudara, Tuhan itu bukan hanya menyelamatkan. Yang pertama dia menyertai kita. Yang kedua menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. Yang ketiga melindungi kita. Yang keempat mencukupkan kebutuhan kita. Yang kelima memberi hikmat kepada kita supaya kita bisa mengantisipasi persoalan-persoalan kehidupan. Dan banyak lagi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita hanya menilai ada satu hal yang kita mau kemudian kita tidak diberikan, kita marah-marah sama Tuhan. Ya, tidak ke gereja lagi, tidak baca Alkitab lagi. Nggak adil saudara, ya.
Coba lihat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, karena itu sebagai anak Tuhan, mengenal kasih Kristus bukan berdasarkan penilaian-penilaian jasmani. Kalau seandainya kata kemarin ini Wawan menjelang operasi yang mungkin keempat ya, saya datang ke rumah sakit operasi matanya ini, saya itu ingin menghiburkan Wawan ya. Tapi dalam percakapan itu kemudian ada dari teman-teman pria sejati juga, kemudian kita ngobrol, kemudian Wawan itu berkata seperti ini, kok saya mah udah siap buta. Saya ayatnya ingat kok katanya. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, bagianku adalah tetap Allah selama-lamanya. Bagaimana dengan saudara? Saya kemudian berkata kepada Wawan, Wan saya tadi ngomong ayat eta tapi geus dipeuheulaan. Jadi ayat eta teh nguatkeun saya oge kata saya teh. Ya puji Tuhan. Ya, orang yang mau dioperasi justru menguatkan orang yang mau ngedoain untuk operasi. Bagaimana dengan saudara? Ya. Saudara, kita teruskan lagi. Supaya mencapai kedewasaan penuh tadi yang sudah kita baca. Saudara, kita itu jangan jadi anak aja di dalam iman. Kata firman Tuhan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kanyaho tentang kejahatan. Tapi kita tahu dalam perkembangan yang penuh, saudara. Dengan kepenuhan Kristus. Ya. Teruskan yang berikutnya ayat 6 ayat 13b, supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Wah, ini luar biasa saudara. Saudara, banyak kita itu saudara semangatnya semangat limun. Aya nama limun teh geus eueuh asa namanya. Ada Coca-Cola ya. Coca-Cola, Fanta itu. Brut gitu ya. Bahkan bisa sampai jauh gitu. Tapi hanya sebentar kan? Semangat Kristennya tuh begitu, ya. Enggak bisa konsisten, ya. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa konsisten, saudara, itu berarti kita udah mengalami kedewasaan. Saudara, ada anak kalau nggak boleh apa-apa, nangis, gogoleran. Ya. Saya bersyukur saya dikaruniai Tuhan untuk memberani gini. Kalau anak saya misalnya pergi ke toko ya, dia maksa sesuatu, nangis, saya nggak kasih. Saya nggak peduli orang tua, saya sebagai orang tua malu. Eta budakna ceurik era, nggak peduli saya. Ya, karena itu buat kebaikan anak saya. Jadi anak saya bertumbuh tanpa maksa. Kalau misalkan minta, dia minta. Kalau dikasih boleh atau enggak, seperti itu. Ya, itu satu yang harus ada di dalam orang tua. Ya. Pemaksaan itu akan diteruskan ketika dia nanti tambah besar. Saudara, ada anak-anak setelah besar misalkan minta motor, nggak dikasih, TV dibaledog. Ya karena dibiasakan dari kecil. Katuhan maksa, saudara. Seperti gitu. Ya. Jadi nggak dewasa. Kalau dewasa itu minta, kalau diberi, kalau enggak, ya. Kan kita udah yakin Tuhan itu yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik, kalau nggak dikasih itu yang terbaik, kenapa kita jadi marah? Kita tuh kadang-kadang tidak konsisten. Kita yakin Tuhan yang terbaik untuk orang lain, tapi mun urang kudu gitu, seperti gitu. Itu nggak benar, saudara. Ya. Teruskan lagi. Siapa yang menjadi jaminannya? Yang menjadi jaminannya adalah Roh Kudus. Ya. Ketika kita percaya mendengar Alkitab, mendengar Injil, bukan mendengar yang lain, mendengar Injil, kemudian percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan ayat 14 mengatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan untuk memperoleh semuanya. Kemudian kita lihat lagi 2 Korintus 1 ayat 20, ada ya? 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan bahwa Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Makanya di dalam Kristus. Bukan di dalam prestasi kita, di dalam Kristus. Seandai kata saya tidak memenuhi syarat seperti yang orang katakan, tetapi saya tetap bisa mendapatkan karunia itu.
Makanya saudara suka ngelihat gini ya, kenapa ya ada orang kok nggak sungguh-sungguh, ada orang percaya nih nggak sungguh-sungguh tapi maju perusahaannya, anak-anaknya juga baik. Nah orang anu sungguh-sungguh kok jadi begini. Saudara, kesungguhan saudara teruskan, jangan sampai saudara nurutin itu, nggak sungguh-sungguh juga maju ya, ngeunah hirupna dan seterusnya. Jangan nurutin itu, saudara sungguh-sungguh itu udah benar. Tetap sungguh-sungguh konsisten kepada Tuhan. Karena yang jadi jaminan itu memang bukan kesungguhan kita, tetapi Kristuslah, Roh Kuduslah yang memeteraikan hidup kita. Jadi di saudara nih yang udah percaya itu ada meterai Roh Kudusnya. Dan meterai Roh Kudus itu seingat saya belum pernah ada meterai diterapkan di atas perjanjian atau di atas kwitansi. Setelah selesai perjanjian meterainya dilepaskan lagi. Atau setelah kwitansinya dipakai, meterainya dipakai deh kanu sejen. Enggak pernah saudara. Sekali dia melekat di situ, melekat. Dan itulah janji Tuhan atas hidup kita. Jadi jaminannya bukan hidup saudara dan hidup saya. Jaminannya adalah Roh Kudus. Teruskan lagi saudara. Apa tanggung jawab orang-orang percaya? Efesus 1 ayat 13, mendengar dan percaya. Jadi tanggung jawab kita itu mendengar. Salah satu cara mendengar itu dengan cara saudara membaca Alkitab pribadi. Dengan membaca, saudara mendengar, dengan mendengar saudara kemudian timbul iman. Ketika timbul iman kemudian saudara menjadi percaya. Percaya itu harus timbulnya bukan dari yang lain. Firman Tuhan memberikan sumber yang sah. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian jadi tanggung jawab kita mendengar dan percaya. Kemudian yang berikutnya saudara, mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, karena yang kita hadapi bukan darah dan daging. Jadi senjata Allahnya yang disebutkan di sini diantaranya saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil. Kemudian perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, orang banyak hanya menggunakan ketopong keselamatan. Tidak pakai iman, tidak pakai pedang roh. Ya. Kata Efesus tadi yang kita baca itu supaya kamu bertahan di hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Dengan apa? Dengan selengkap senjata Allah. Ya. Saudara, saya ingin katakan kalau saudara mau jadi orang Kristen yang santai, ya, nggak bisa, saudara. Ya. Orang Kristen itu repot. Entar berdoa, entar baca Alkitab, entar kemudian pakai perlengkapan senjata Allah, ya. Baru kita bisa menikmati sepenuhnya. Nanti saudara, saya ingin ngomong begini, kalau saudara enggak menghayati apa yang saya sampaikan pada pagi ini, tidak menikmati hidup Kristen yang sesungguhnya. Saudara pernah enggak ngerasa jantung itu deg-degan? Karena saudara dijanjikan oleh Tuhan sesuatu dalam hidup kita, tapi udah dekat ke batas waktunya, sepertinya betul nggak Tuhan akan tolong saya? Tapi pas waktunya ketika saudara tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan betul-betul menolong. Tapi kalau saudara ada orang yang tidak pernah ngalami kayak gini, ya, mereka tuh nggak ngerasain sukacitanya waktu mereka ditolong oleh Tuhan, karena melihat segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika saudara mengalami ketegangan-ketegangan seperti ini, saudara tambah berharap kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami, wah itu luar biasa saudara. Pengalaman itu tidak bisa dihapuskan oleh hal-hal yang lainnya. Dan seperti saya ngomong sama saudara Wawan, ya, Wawan minggu depan akan sampaikan firman Tuhan di sini. Wan, kata saya juga sama. Saya punya patokan di dalam kehidupan ini. Saya berkata begini kepada Tuhan, saya tidak mau ada masalah, ya, di dalam kehidupan, khususnya yang disebabkan oleh diri saya. Tapi kalau ada kesulitan, kesusahan yang tiba-tiba hadir di dalam kehidupan saya, hidup rumah tangga saya, apapun yang terjadi, saya mau tetap Engkau jadi Tuhan saya. Dan saya mengatakan seperti itu. Dan jadi tenang saudara, ketika saya memikirkan aduh gimana kalau gini, gimana kalau gitu, itu begitu saya kembali ingat itu saudara, ada Tuhan, tenang aja. Tuhan memberikan kepastian. Ya. Mau saudara hidup dengan kepastian itu tenang, bukan? Sok saudara gini, ayo noek bayar hutang, isukan. Di dalam hati saudara gini, pasti itu nya.
Kayak kumaha ieu teh jaba saya nggak mau kacek dibukana hari Salasa, lamun isukan teu dibayar berarti engke cek kosong saya. Ini saudara. Ya. Saya tahu orang itu tidak memberi kepastian, tapi Yesus memberi kepastian. Kalaupun sampai orang itu nggak ada, Tuhan akan cari cara bagaimana dia bisa menolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Teruskan saudara, jadi supaya kita bertahan ya. Yang tanggung jawab berikutnya adalah menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya itu adalah kasih karunia. Nah, ini menyadari supaya saudara tidak sombong, supaya saudara tidak adigung ya. Tetapi penuh ucapan syukur ya. Kalau saudara dari jalan kaki punya motor, saudara ditanya begini, waduh puji Tuhan sekarang udah punya motor. Ya puji Tuhan, saya orangnya rajin menabung dari sejak kerja, saya tuh gini-gini. Ada Tuhannya di mana saudara? Waduh ibu rumah tangganya baik ya, anak-anaknya pada nurut dan seterusnya. Oh puji Tuhan, saya diajar oleh mama saya dulu seperti ini. Engkong saya juga baik gini-gini. Tuhannya di mana? Hidup sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, saudara yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan, hiduplah seperti panggilan itu. Ya, seperti panggilan. Di perusahaan saudara ada istilah itu menjaga nama baik perusahaan. Ya, kadang-kadang misalkan ada satu karyawan merugikan, perusahaan itu berkata begini, oke, berapa kerugian akibat karyawan saya ini, saya ganti. Dan konsumennya, oke, terima kasih. Itu apa? Untuk menjaga nama baik perusahaan. Selanjutnya orang ini, kenapa? Orang ini menggelapkan uang tagihan, sehingga perusahaan nagih lagi, kan jadi malu perusahaan. Ya, seperti gitu. Itu tentu ada prosesnya. Kalau perusahaannya tidak berkemurahan, ya. Teruskan lagi, saudara. Tidak hidup lagi sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Tidak hidup lagi sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Makanya harus kenal Allah. Saya juga nggak tahu, saudara kenal Tuhan nggak? Saudara sudah berapa lama ke gereja? Kenal nggak Tuhan? Kalau saudara, saya kenal Tuhan. Kenal dari mana? Ya, apakah kenal seperti Alkitab mengatakan atau kenal sakenal-kenalna? Cek si ieu, cek si itu. Kehidupan ini akan menguji. Ya. Kita pasti nggak akan bisa berdiri kalau dasarnya bukan firman Tuhan. Pasti suatu kali ngagaleong, saudara. Ya. Tetapi kalau kita tetap bersandar dasarnya firman Tuhan, teguh. Ya. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lemat, tetap bagianku Allah selama-lamanya. Teruskan lagi saudara, melainkan hidup sebagai anak-anak terang. Salah satu yang ditulis oleh Yohanes ya, dikatakan begini, kita itu hidup di dalam terang. Kalau kita hidup di dalam terang, kita akan beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Bapak dengan anak, suami dengan istri, adik dengan kakak, saudara seiman dengan saudara iman, bersekutu mudah. Tapi coba saudara, kalau kita itu banyak nu disumputkeun, suami istri aja nggak bisa akur saudara. Kalau banyak yang disembunyikan, anak dengan orang tua nggak bisa akur. Kenapa? Karena banyak yang disembunyikan. Orang tua menyembunyikan sesuatu, anak menyembunyikan sesuatu. Kayak kejadian ngabledag gitu saudara. Baru semua kebongkar. Ya. Itu artinya kita tidak hidup di dalam terang. Bapak Ibu yang masih punya orang tua yang sudah berkeluarga, misalkan ini contohnya, mau ngasih ke orang tua, ya mau ngasih ke orang tua, hayang mere kasih mama, ente gede, tapi hayang mere, susu lumputan, saudara, tumbe becanya. Buru-buru apikeun. Ya. iPad teh murah, duit teh saudara ketapluk murah. Suami teh ningali eta teh naon? Mere jeung si mama, kunaon mere jeung si mama mani sieun kitu? Ya sieun kamu marah. Justru karena kamu seperti ini saya jadi marah. Kan nggak ada persekutuan saudara. Kalau ada persekutuan kan lebih baik begini. Pah hayang mere kasih mama, ente gede sih mere sakieu,
Mami nabung ya 10.000 ayeuna geus satauneun 365.000 ya diberekeun ka si mama bisa yang meuli baju. Kata suaminya teh, istri saya teh meni begini baik ya. Terus suaminya bilang, mere atuh ka mama saya oge atuh ulah mamah maneh wae ya. Tuh kan enak ya saudara ya. Nya geus atuh amun kitu 365 dibagi 2. Ka mamah maneh, ka mamah saya ya. Tapi mama saya mah udah mau daek diberekeun sakitu. Ya sok atuh ku papa tambahan. Ditambahan 1,5 juta ewang deui saudara, situ 1,5 juta jadi gede ya puji Tuhan. Kan gitu, enak ya. Kalau di dalam terang tuh begitu. Tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, loba anu disembunyikan hidupna, duit disembunyikan, peristiwa disembunyikan, omongan disembunyikan. Ulah ngomongnya ingat ya. Kabudak teh ngomong kieu, ulah bejaan kasih papa ya. Mama kieu nya mah ulah bejaan ya. Hari kitu teh saudara namana ge budaknya. Wah kata si mama, atuh jadi ngambek eta mah ya. Itu kenapa? Loba sumput salindung. Kita tuh harus hidup di dalam terang. Aduh enak saudara hidup dalam terang, enak betul. Gak ada yang disembunyikan, enak apa adanya ya. Gak ada beban. Gak harus kita itu pencitraan ya. Kalau kita marah-marah, kalau kita sedih ya sedih ya. Kalau presenter saudara walaupun dia sedih, kalau waktu dia tugas harus tetap ceria ya. Tapi kalau kita apa adanya sebagai anak-anak Tuhan. Teruskan lagi saudara, suami istri hidup dalam pola Tuhan. Pola Tuhan tuh begini, kepala suami adalah Kristus, terus kepala istri suami. Kemudian mereka itu berkolaborasi untuk mengendalikan atau memanage keluarganya. Ya. Jadi suami tunduk, istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi. Oh, seperti Tuhan mengasihi loh saudara ya. Bukan seperti Bapakku mengasihi, maksudnya seperti ayah saya mengasihi, bukan. Seperti Bapa di sorga itu mengasihi saya. Oh, kalau seperti Bapa mengasihi, kita ngerti bagaimana cara mengasihinya. Ya. Yang terakhir, saudara, bagaimana hidup sebagai anak di dalam keluarga. Hidup sebagai anak itu bagaimana menempatkan diri sebagai anak. Kemudian hidup sebagai ayah atau sebagai bapak. Salah satu dikatakan jangan sakiti hati anakmu. Ya. Saudara, yang berikutnya lagi hidup sebagai hamba atau karyawan. Kemudian yang berikutnya hidup sebagai majikan. Jadi kalau saudara ngelihat gini, walaupun Tuhan itu mencurahkan kepada kita segala berkat di dalam sorga, bukan berarti hidup kita itu ngawang-ngawang itu, cegah di awan. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu kemudian diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak, sebagai seorang ayah, ya, sebagai di sini dikatakan sebagai seorang hamba, sebagai karyawan. Saudara bisa baca ayatnya, saya nggak akan sempat baca semua ini. Tetapi sekali lagi, hal-hal yang di sorga itu diberikan kepada kita untuk supaya kita jalani sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, menjadikan contoh. Saudara-saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, mari kita hidup sebagai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kitab Yesus ini masih banyak kekayaan yang bisa saudara gali. Saudara baca. Saudara jangan ngagedekeun hoream ya. Kalau ngagedekeun hoream sekali lagi menjadi orang Kristen yang tidak bersedia membaca Alkitab ya, menjadi orang Kristen yang tidak bersedia merenungkan firman Tuhan tidak akan bertumbuh. Kita hanya hidup hari-hari, di hari Minggu saja dengar khotbah enggak cukup saudara. Kedewasaan itu orang sekolah jadi insinyur itu tidak kuliah seminggu sekali, dia kuliah saudara 6 hari dengan tugas-tugas yang kadang-kadang dia tidak tidur dan seterusnya. Dia berusaha berjuang. Itu pun suatu kali kan tidak kekal saudara. Kita memperjuangkan itu yang kekal. Apa yang kita tinggalkan di dunia ini, kemudian kita akan kembali kepada Tuhan dan kemudian kita memperoleh apa yang kekal yang disediakan Tuhan di sorga. Tuhan memberikan kepada kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang mengasihi kami, yang sudah menebus kami dari kehidupan kami yang sia-sia, dari kematian dihidupkan, sehingga kami bisa mengenal Engkau. Kami punya sarana sekarang, yaitu Alkitab untuk kami mengenal Engkau. Kami juga punya sarana lain, yaitu persaudaraan di dalam Kristus.
Kami juga punya sarana lain yang lebih dekat. Kami belajar dari anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan akan menolong supaya setiap kami boleh menjadi bagian dari kerajaan Allah ini, bukan sekedar menjadi orang yang beragama Kristen. Kami bersama-sama boleh membangun tubuh Kristus dengan kehidupan kami pribadi. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, karena tanpa Engkau kami tidak mampu, tapi dengan pertolongan-Mu kami yakin seperti firman-Mu mengatakan, suatu kali kelak di dalam kesulitan yang akan menerpa dunia ini, di dalam halangan-halangan yang akan menerpa dunia ini yang bisa sampai kepada hidup kami akan tetap berdiri ketika kami sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Nya yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita dalam suasana yang kita hadapi di akhir zaman ini. Saudara masih tetap setia beribadat kepada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita tetap berdoa untuk saudara kita yang lain, ya, supaya mereka juga bisa digerakkan kembali, bisa berkumpul bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Sebab jauh daripada Tuhan, kita akan kehilangan berkat Tuhan, dan mungkin kehidupan kita menjadi tawar hati. Ya, saudara, sungguh kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan satu pujian. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu. Ini lagu-lagu yang lama. Saya ajak saudara memuji, memuliakan nama Tuhan ini. Ya, silakan saudara bangkit berdiri. Kirimlah perjanjian-Mu, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian, kirimlah perjanjian, kuasa perkataan-Mu, supaya dunia mengerti salib-Mu. Kirimlah perjanjian. Saudara, hanya kuasa Tuhan yang kita terima, kita yakini akan mengubahkan hidup kita dari kehidupan yang lama menjadi baru di dalam Tuhan melalui kelahiran baru secara rohani. Dan dengan pembaruan ini kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, kemuliaan, menolong orang-orang lain. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada pagi ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini, ya Tuhan. Dan hamba berdoa, mohon Tuhan akan memeteraikan semua apa yang sudah kami lakukan, baik melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan juga firman Allah yang sudah disampaikan. Dan juga berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mulai dari penyambutan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, yang mengurus sound system, dan musik ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati, biar mereka bisa melaksanakan semua dengan penuh kasih kepada Tuhan, sehingga semua yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia, tapi sungguh-sungguh menjadi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda ini, yang tidak sempat hadir pada pagi ini. Tuhan tetap memelihara, Tuhan mengetahui keadaan mereka ya Tuhan. Kalau ada di antara jemaat kami saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan tilik mereka jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Kami yakin di dalam Tuhan tidak satu perkara yang mustahil, semua terjadi dengan kuasa Allah,
sebab Tuhan mempunyai otoritas dalam kehidupan manusia dalam dunia ini. Kalau mereka sudah tawar hati atau masih didera dengan ketakutan karena wabah virus corona, jamah dengan tangan dengan kuasa Roh Kudus. Gerakan hati mereka dan berikan dalam hati mereka kerinduan untuk kembali bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman untuk beribadat kepada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan Gereja Bethesda di pusat di Taman Kopo, seluruh jemaat dan seluruh pengerja-pengerjamu dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan di akhir zaman ini yang penuh dengan segala macam masalah-masalah yang mengganggu ketentraman di dalam dunia ini. Kami yakin dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan kami akan terpelihara dengan baik-baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain setelah selesai melaksanakan kegiatan ibadah. Pulang ke rumah masing-masing. Mohon Tuhan akan pimpin pelihara seluruh jemaat kami di dalam perjalanannya, supaya sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini, mereka harus bekerja mencari nafkah. Hamba berdoa Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, biar mereka tetap bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Efesus 6 ayat 23. Damai sejahtera dan kasih dari iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.